Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila dengan NIM C1F023009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan pendampingan proses produk halal yang telah saya lakukan pada salah satu pelaku UMKM, nah yaitu Dapur Mouyu, dengan produk unggulan berupa tekwan. Selanjutnya latar belakang eh, sertifikasi halal dan pendampingan. Sertifikasi halal ini merupakan bentuk jaminan kehalalan produk yang sangat penting, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Nah, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang menyatakan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan bersertifikat halal. Nah, bagi pelaku UMKM, sertifikat halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang besar pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing produk. Namun, eh, pada praktiknya masih banyak UMKM yang mengalami kendala, seperti keterbatasan pemahaman, prosedur, administrasi, serta kesiapan dokumen. Oleh karena itu, mendampingkan sertifikat halal menjadi sangat penting untuk membantu pelaku usaha dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya, profil pendamping dan pelaku usaha. Nah, yang pertama itu profil pendamping. Nah, dalam kegiatan ini saya berperan sebagai pendamping proses produk halal atau P3H yang tergabung dalam Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Universitas Jambi atau LP3H Universitas Jambi. Nah, saya telah menguji pelatih pendampingan halal melalui lembaga halal.id dan sistem si halal. Nah, sehingga memiliki kompetensi untuk mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal, khususnya melalui skema self-declare. Selanjutnya, profil pelaku usaha. Nah, yang pertama itu pelaku usahanya itu yaitu Ibu Tuti Wardiana yang memiliki usaha, yaitu nama usahanya itu Dapur Mouyu yang berlokasi di Kecamatan Danuteluk, Kota Jambi. Produk yang dihasilkan adalah tekwan yang termasuk dalam kategori kedai makanan dengan KBLI 56.103 atau kedai makanan. Nah, melalui proses pendampingan yang dilakukan, pengajuan sertifikasi halal ini eh, telah berhasil dan sertifikat halalnya telah terbit pada tanggal 18 Oktober 2025. Nah, selanjutnya metodologi pendampingan. Nah, pendampingan ini dilakukan melalui beberapa tahap utama. Yang pertama itu sosialisasi halal, yaitu pemberian edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikat halal dan mekanisme self-declare. Yang kedua itu verifikasi lokal produksi, yaitu untuk memastikan bahwa tempat dan peralatan produk bebas dari najis dan bahan non-halal. Nah, yang selanjutnya audit bahan dengan mengecek label halal, kemasan, dan bahan baku, serta faktur pembeliannya. Ya, yang terakhir itu pengurusan administrasi atau pendampingan administrasi. Nah, yaitu meliputi pengurusan NIB, kesesuaian KBLI, serta kelengkapan dokumen kependudukan serta pelaku usaha. Selanjutnya, proses dan alur sertifikasi self-declare. Yang pertama itu proses sertifikasi dimulai dengan pembuatan akun si halal oleh pelaku usaha dengan pendampingan P3H. Selanjutnya, pelaku usaha melengkapi data usaha. Setelah melengkapi eh, data tersebut, pelaku usaha juga
harus menggunakan KTP, alamat produksi, serta data produk. Nah, produk yang diajukan adalah yang mengandung berbahan dasar ikan tenggiri, tepung tapioka, dengan tambahan bumbu dan sayuran. Seluruh bahan telah dipastikan berasal dari sumber yang halal, tidak menggunakan alkohol ataupun bahan haram. Serta diolah dengan proses yang sederhana, bersih, dan higienis. Nah, selanjutnya oleh pendamping P3H untuk memastikan bahwa bahan dan proses produksi telah memenuhi kriteria halal. Nah, seluruh kegiatan ini didukung oleh dokumentasi, baik dokumentasi lokasi produksi maupun proses pengolahan. Nah, setelah diverifikasi itu, yaitu pengajuan self declare diteruskan ke LP3H dan diproses lebih lanjut oleh Fatwa MUI Pusat. Nah, setelah sertifikasi halal terbit, pelaku usaha diberikan edukasi untuk mencantumkan logo halal dan menjaga konsistensi penerapan sistem jaminan produk halal. Nah, yang selanjutnya dokumentasi pendampingan. Nah, pada slide ini ditampilkan dokumentasi kegiatan pendampingan yang dilakukan langsung di lokasi usaha, mulai dari proses produksi hingga pendampingan bersama pelaku usaha sebagai bukti pelaksanaan PPH. Selanjutnya, nah, berdasarkan hasil pendampingan, verifikasi, dan validasi yang telah dilakukan, produk Take One atau dapur Mok Yu ini dinyatakan memenuhi kriteria halal dan telah resmi memperoleh sertifikat halal. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini eh, patut diketahui bahwa pendampingan proses produk halal ini pada usaha telah berjalan sesuai dengan ketentuan skema self-declared. Seluruh bahan baku dan proses produksi telah memenuhi sistem jaminan produk halal, sehingga produk layak memperoleh sertifikat halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, saran dalam upaya mempertahankan dan menjaga kehalalan produknya, diharapkan pelaku usaha atau penyedia halalnya Dewan atau dapur Melayu ini dapat terus memantau dan mengevaluasi proses produksinya secara berkala untuk memastikan bahwa semua standar kehalalan tetap terpenuhi dan konsisten. Baik, sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.